Haleluya, puji nama Tuhan. Keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Allah. Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat. Resilient, kita harus tangguh kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam Ayub pasal 33 dan 34 nanti. Tapi saya hanya akan membacakan Ayub pasal 33 ayat 1 sampai 7. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah terbuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Saya memberi tema firman Tuhan, Allah sedang bekerja. Seorang anak, dia akan merasa aman, merasa tenang, mengerjakan sesuatu, entah di rumah atau di mana, kalau dia dekat dengan orang tuanya. Sebab dia merasa bahwa di mana dia ada, orang tuanya itu selalu ada dekat dengan dia. Meskipun sedang menghadapi kesulitan, seorang anak itu tidak akan takut terjadi dengan kesulitan karena ia tahu bahwa ada orang tuanya yang hadir untuk menjaga dia. Demikian juga iman kita sebagai orang Kristen. Kita anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Firman Tuhan hari ini dimulai dengan gertaan daripada Ayub di dalam ayat pasal 33 ayat 1 sampai 7 itu adalah gertaan Elihu kepada Ayub. Ia berbicara dengan sangat percaya diri, dengan tegas. Elihu menolak pemberontakan diri Ayub yang mengatakan Allah, yang mengatakan Ayub bersalah. Dia tidak terima. Kalau kita membaca dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kalau dalam ayat 13 kita membaca, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Ayub menganggap dirinya itu tidak bersalah. Elihu mulai menyampaikan pikirannya tentang penderitaan. Tampaknya ia memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Sepertinya Elihu itu terlalu pandai. Dia memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Allah tidak sama dengan manusia, sehingga manusia tidak dapat memahami Allah dan jalan pikirannya. Dan Allah dapat berfirman melalui banyak cara. Di dalam ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Jadi Allah itu bisa berfirman melalui banyak cara. Penderitaan menjadi salah satu cara
yang dipakai Allah untuk membuat umatnya, untuk membuat Ayub kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan hidup. Di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Allah itu seringkali mendatangkan penderitaan untuk membawa kita kembali kepada jalan Allah. Pemahaman Elihu akan Allah lebih baik daripada ketiga sahabatnya Ayub. Bahkan dia mulai memberikan penguraian tentang tujuan penderitaan yang dialami manusia. Ia pun menyatakan bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan Ayub. Sayangnya, pengertian Elihu tetap melanjutkan pengertian dari ketiga sahabatnya, ketiga teman Ayub, karena dia pun memandang penderitaan Ayub sebagai cara Allah untuk mengembalikan Ayub dari dosa kesombongan dan jalan hidupnya yang salah. Itu adalah pandangan Elihu. Elihu itu lebih baik dari ketiga temannya, tapi pandangannya juga sama. Dia pikir bahwa Ayub itu ditimpa dengan penderitaan karena dia sudah berbuat banyak dosa kepada Allah. Allah tidak dapat memahami secara utuh dalam kondisi yang sulit penuh penderitaan. Namun kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah sedang bekerja dan Dia selalu bersama dengan kita. Seringkali kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, Allah itu menegur kita dengan sesuatu untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang salah. Dan Allah mau supaya kita mengenakan kebenaran di dalam hidup kita, yaitu kebenaran itu adalah firman Allah yang menjadi landasan dalam hidup kita sebagai pedoman, sebagai alat untuk menangkis setiap tipu muslihat iblis adalah firman Allah. Kita harus menggunakan kebenaran itu untuk melakukan segala hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Kita harus mengikat pinggang kita dengan kebenaran, yaitu dengan firman Allah. Apakah ada kondisi sulit yang kita hadapi saat ini? Kita sedang menghadapi kesulitan, meskipun kita tidak selalu bisa merasakan bahwa Allah sepertinya yang kita pikirkan melalui firman Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Allah itu selalu ada. Di mana kita berseru, Allah selalu hadir bersama dengan kita dan sedang bekerja di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita untuk terus membawa kita maju di dalam rencananya. Bagi setiap orang percaya, kehadiran Allah lah yang memberikan rasa aman di dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Jadi hanya Allah, hanya kehadiran Allah. Dia adalah kebenaran. Kita berpegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yesus itu adalah kebenaran. Kita ikat pinggang kebenaran di saat-saat kita menghadapi setiap tantangan. Biarlah kita mau selalu menggunakan ikat pinggang kebenaran. Dan kita pasti
akan memperoleh kemenangan. Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu terjadi di dalam diri kita, kita sadari bahwa Allah sedang bekerja di hari-hari yang terakhir ini. Allah akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan setiap orang, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu berikatkan pinggang kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kita selalu berjaga dengan hidup menurut kebenaran dari firman Tuhan. Setiap masalah, setiap tantangan kita tangkis bukan dengan kekuatan, tetapi dengan firman Allah yang hidup, yang selalu mengikat kehidupan kita. Kita akan memperoleh kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 dengan setia. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan firman-Mu ini kepada kami. Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang tahu mengikat pinggang kehidupan kita ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari-hari ini banyak kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan kita, melemahkan kita. Tapi kami percaya dengan kebenaran firman-Mu, kami akan dapat melawan setiap situasi, keadaan, kuasa kegelapan yang akan menjatuhkan iman kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh keluarga GPDI El Shaddai dimanapun berada, berkati mereka, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang undur, yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Kembalikan kepada jalan-Mu yang benar. Dan tidak lupa kami mendoakan Ibu Gembala yang kami kasihi. Tuhan, Engkau terus menyertai Ibu Gembala kami dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan urapan yang baru. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Biarlah keluarga GPDI El Shaddai ini boleh dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu tahu mengikat dirinya dengan kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu. Kami hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil keluarga GPDI El Shaddai dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga GPDI El Shaddai. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.